Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Tadi di sini nggak ada orang ya? Nggak ada kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Di sana itu. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Bisa ini tadi ada di apa permintaan yang minta teh manis teh pahit tapi ngamuk biaya. Tadi lihat di sana ini saksi keluarga bahwasanya di kamar itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Jadi ketika kita zikir di sini piring-piring pada pecah itu. Tadi dikasih piring berapa di sana? Tujuh. Itu ada pecah 3 kalau nggak salah. Berantakan, gelas-gelas pada pecah. Siapa yang memecahkannya? Nah tadi pas kita masuk ke kamar sana ketika itu kan saya lihat dia gelantungan di situ. Saya diserang makanya terus sama Abah Firmansyah yang maju itu ya. Ini nanti biar ini dijelaskan sama Bu Sidi apa bukul ini, isinya apa, maknanya apa, itu nanti biar dijelaskan oleh Bu Sidi. Jadi pesan Abah tadi waktu mau masuk kamar, kalau gelas ini berwarna merah berarti saya harus dobrak pintu. Abah minta bantuan, makanya sambil saya panggil Bu Sidi karena melawan ya. Melawan. Ini Bu Sidi dijelaskan Bu Sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Syukranillah wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama saya akan menjelaskan
tentang buhul, yang mana banyak sekali di kalangan kita ini yang tidak percaya terhadap ini, ya, tidak percaya terhadap ini. Sedangkan yang kita lakukan dari tadi itu tidak ada yang namanya ritual apapun yang menggunakan ini trik sulap, tidak ada. Semuanya ini alami, ya, semuanya ini alami. Alaminya apa? Kita dengan sholawat, ya kan? Kita dengan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala meridai segala sesuatu apa yang kita inginkan. Aduh, darah, Ya? Ini darah. Dan baunya juga luar biasa. Buhul itu memang ada sejak dari zaman dulu. Ya, buhul itu ada dari zaman dahulu kala. Banyak kalangan kita ini tidak percaya terhadap ini. Dikatakan metos, dikatakan ini sebagainya. Iya, dia itu mumpung dia itu tidak kena barang seperti ini. Ada dua kategori buhul itu, ya, saya jelaskan. Ada dua kategori buhul. Satu, itu memang dari sosok gaib sendiri yang merasa benci terhadap penghuni rumah. Maka dari itu kita tidak usah husnudzon terlebih dahulu kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, buhul itu ada kalanya memang disuruh orang, tapi satu jalur. Apanya satu jalur? Satu gaib. Ada gaib itu disuruh manusia, ada gaib itu memang dengan sendirinya. Apa yang disuruh manusia? Perbudakan gaib terhadap manusia. Jadi kadung dia itu sudah memperbudak gaib, apapun yang dia minta sudah diberikan, apapun juga yang diminta oleh majikan terhadap gaib itu untuk menjelakakan manusia, dia berangkat. Maka dari itu orang-orang itu biasanya bisa dikatakan orang tukang sihir. Ini masuk sihir. Ini masuk sihir. Apakah sihir tersebut nyata-nyata dari orang? Kadang-kala tidak. Karena sihir itu gaib, ya. Sihir itu gaib. Tidak ada perilaku manusia itu datang langsung. Walaupun di depan mata, yang digerakkan itu adalah gaibnya. Yang memasukkan tubuh ke dalam tubuhnya itu gaib. Itu perbuatan gaib. Jadi gaib ada kalanya disuruh manusia, ada kalanya memang dari Kebumen, dari tempat tinggalnya. Makanya zaman dahulu kala nenek moyang kita banyak yang jadi maling. Maling apa? Maling benar. Kenapa saya katakan maling benar? Dulu itu tidak ada rumah seperti ini, gubuk. Itu pun juga ada yang ada gubuk, yang punya rumah. Kadang-kala itu tidak tidur di gubuk. Mencurinya bukan di rumah, karena di rumah semua leluhur kuno itu tidak ada, tidak punya apa-apa. Mencurinya itu di sawah-sawah, mencuri gabah dan sebagainya. Masa tidak mau curi? Anak banyak dulu tidak ada KB. Anak sudah tergeletak semuanya, haus, mau makan, kelaparan. Jalannya ambil punya orang. Kalau minta tidak dikasih, karena dia itu makannya juga susah payah. Jadi dia ngambil. Maka dari itu dulu kata orang Madura itu dikatakan patakotan, kata orang Madura. Jadi lahan dulu yang awalnya ini kosong itu dikasih kurungan sama orang-orang dulu, difatihahkan. Makanya gedung-gedung tua jangan asal-asalan kita ini seolah-olah kita harta kaya. Mau buat rumah tidak ngikutin adat tradisi tempat. Gara-gara kekayaannya udah bangun aja langsung. Banyak kan yang terjadi. Manjat tebing pekerjaannya, jatuh saja sedikit mati. Memang betul mati itu dari Allah. Namun sebabnya banyak orang-orang yang menyepelekan barang kan seperti ini. Oh, jangan disepelekan. Itu ada hukumnya juga. Ini fitrahullah. Ini juga hukum Allah. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan ini. Maka dari itu, tempat-tempat ini dulunya sawah, kebun sebagainya. Orang sesepuh dulu itu tanaman-tanaman itu dikasih pagar sama beliau-beliau semua. Maka dari itu dulu sesepuh kita ada yang menyaksikan, dan bukan konon ceritanya, ludahnya saja tidak bisa diinjak, padahal itu tidak tahu syariat. Tapi kenapa kok ludahnya saja tidak bisa diinjak, kebakar was itu? Kenapa? Karena dari saking dianya tauhidiyahnya, dalam bahasa tauhidiyahnya dia itu memantapkan diri kepada Allah. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Hal seperti ini tidak ada. Maka dari itu, jadi tempat itu ladang itu dulu dikasih kurungan. Pas sekarang oleh kaderisasi muda-muda seperti saya dengan jenengan semua bangun rumah seenaknya,
Tidak ada salam salamnya Nabi Allah hadir musammaban yang ibmalkan. Tidak ada assalamualaikum salamnya Nabi Sulaiman. Tidak ada assalamualaikum salam tempat yang dulu itu jasanya besar. Kalau Madura mengatakan Bebedan, Kebumen, itu ada yang menjaganya. Tiap-tiap itu ada menjaganya. Jangan asal kita nyuruh-nyuruh, jangan. Buat rumah itu istirahat hati-hati. Istirahat hati ini. Apa yang mau disombongkan? Harta kekayaan. Kalau sudah ini masuk dalam perutnya, apakah sudah bisa dinikmati harta kekayaannya? Kalau sudah ini ada dalam perutnya, apa yang mau disombongkan? Jadi kita ini jangan pernah mengatakan segala perbuatan orang, wah apa itu? Wah, jangan. Takut kembalinya itu, takut kata-kata itu kembali kepada dirinya. Mamdolamatul siapa-siapa yang tadi akan didolimi. Manusia yang tidak akan mendolimi, tapi Allah yang akan membalasnya. Maka dari itu kita ikuti tradisi yang ada. Ikuti tradisi yang ada. Jadi misalkan mau buat rumah selamatan, ya Bang Baulia, itu ikuti saja. Jadi inilah buhul ini, kita tidak usah husnudzon kepada orang lain, tetap perbuatan baik. Anggaplah baik ini tidak suka terhadap tuan rumah yang ada di sini. Sekarang bukan hanya sugesti, yakinkan kepada Allah. Yakinkan lagi kepada Allah. Satu kali lagi, yakinkan kepada Allah. Diibaratkan kita itu kena yang namanya butun, kata orang Madura itu, bisul. Kalau sudah plong, penyakitnya kan plong juga kan, sama dengan ini. Ini yang menderita lewat pintu depan tidak bisa, gini-gini. Lewat pintu belakang bisa, ini. Jadi kalau ini sudah diangkat, dibuang jauh-jauh, dimusnahkan, dihancurkan, apalagi dibakar nanti ini di luar. Terus terang ini jangan asal bakar, juga ada hisibnya. Jadi kalau ini sudah dibuang ataupun dibakar dan sebagainya, tuntas kan ya, sebagai tuan rumah, Sohibul Hajat, ya tuntas. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tentu Allah Ta'ala la azidannakum, Allah Ta'ala akan menambahkan sebanyak-banyaknya atas rasa syukur kita kepada Allah. Bukan hanya rezeki kita, saudaraku, untuk kita bersyukur. Bukan hanya kita dapat gaji yang bersyukur, tapi melainkan nikmatullah berupa nikmatun sehat wal afiyah, itu juga disyukuri. Itu keteledoran kita, bukan jenengan semua, saya. Kesehatan kita itu lupa kita bersyukur. Bersyukurnya kita ketika kita mendapatkan gaji, ketika kita mendapatkan peluang pekerjaan, ketika kita ini mendapatkan kebahagiaan. Justru yang menjadi pilihan utama di kehidupan kita, kebahagiaan, kesuksesan, semuanya itu adalah kesehatan. Kita sukses kaya, tapi tidak sehat, apa gunanya? Kita bahagia kalau kita tidak sehat, apa rasanya? Harta yang ditumpuk kita selama 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun, 1 tahun, kalau Allah kandung memberikan ini penyakit terhadap manusia, musnah yang kita kumpulkan bertahun-tahun. Maka dari itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, la azidannakum, Allah akan menambah segala apa yang kita inginkan, segala apa yang sudah kita berikan. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita lupa akan itu semua, adabi lasyadid, adab yang sangat besar yang diinginkan oleh Allah. Kita jangan kembalikan kepada orang lain, ibda' bi nafsi. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri. Kekurangan, kelebihan tidak usah, kita kembalikan kepada Allah. Apa kita diterima dan tidak terima itu urusan Allah. Yang penting kita tetap mengoreksi kekurangan kita. Tentu dari situlah kita akan memuahkan hasil yang baik. Ini hati-hati, istirahat hati, kecaman baik-baik. Ini bukan hal-hal yang kecil, bukan barang yang sepele. Mungkin sekian, terima kasih penjelasan saya. Ingat, rumah kita jadikanlah baiti jannati, rumah kita menjadikan surga itu. Penuhlah dengan lafaz, penuhlah dengan Al-Quran, penuhlah dengan ibadah saleh amalun saleh. Biar kita ini, tempat kita ini sejuk, tempat kita ini tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Ada kan? Banyak kan yang terjadi kan di rumah-rumah sana, pertengkaran masih belum selesai. Dengan tetangga tidak ada akurnya, semuanya nyorot dan sebagainya, tidak ada benarnya, dan ini sebagainya, dibenci. Duduk saja, melihat saja hiasan rumah dari depan saja, walaupun pintu terbuka, orangnya ada di dalam. Kalau kadung rumah kita tertutup, satirnya ditutup oleh syaitan, jangankan kita mau
berbuat rezeki yang baik di dalam rumah, menjalankan nafkah yang baik di rumah, nafkahnya keluar. Karena tidak betah di dalam penuh dengan syaitan. Kalau di dalam rumah itu dibuat hal-hal yang tidak baik, tempat-tempat SK, tempat-tempat berjudian dan sebagainya, minum keras, itu betah, dapatnya rezekinya banyak, tapi tidak tahu adab apa yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita masih mengaku keimanan kita, ketakwaan kita, menanam rasa ahsan wa soleh, ibadul salih, amalun salih kita, ayo campurilah yang kotor di luar sana, jangan campur di sini. Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadikanlah rumah malaikat, jangan jadikan rumah setan, jangan jadikan rumah gitu ya. Jadi ingat, Allahumma inni a'udzubika minal hudul wa'is. Ketika masuk ke kamar mandi, kita akan dirusuk, kita akan diselamatkan dari mara bahaya, serangan gaib dan sebagainya. Ketika keluar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma jatuh bina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin bi rahmatika arhamar rahimin. Tentu kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita mau awet muda, ketika kita akan terjaga derajat dan kehidupan kita, dan kita akan mendapatkan perlindungan yang sangat besar oleh Allah, terutama dari buhul, dari sihir, dari serangan orang lain, tenun, ataupun yang marak sekarang terjadi di luar sana, bukan copet tapi melainkan hipnotis. Kalau sudah kena hipnotis, tenun, apapun yang dia minta kita berikan. Apa penyanggah dari itu, apa tolak dari itu, apa tolak sihir dari itu. Kita jangan lupa mandi. Walaupun kita yang punya keluarga, junub tidak junub, hubungan tidak berhubungan, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Bagi kaum lelaki itu tidak ada udzur, bagi perempuan itu ada udzur, haid. Itu kita eman-eman ketika hadas, kita nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Kita tetap hadas saja, hadas besar. Setiap mandi. Ya, setiap mandi. Nomor 2, eman-eman kan, kita mandi bukan hanya 1-2 gayung kan, banyak gayung kan. Diniatkan eman-eman. Nawaitul ghuslan lidaf'il bala'i lillahi ta'ala. Nomor 2, kita mandi besar dijauhkan dari mara bahaya. Nomor 3, nawaitul ghuslan taubatan nasuha lillahi ta'ala. Kita mandi taubat lillahi ta'ala. Itu per hari-harinya. Ditambah hari Jumatnya, nawaitul ghuslan li hurmatil Jum'ati lillahi ta'ala. Hadas menghormati hari Jumat. Insyaallah, segala perbuatan kita, walaupun kita tidur posisi dalam alam bawah sadar, ya, tidur itu ya, ingat, sihir itu masuk kadang-kadang kita posisi tidur. Kenapa? Lupa baca doa dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita tidur, itu posisi kita di alam bawah sadar. Makanya sihir mudah masuk. Untuk tidak masuk yaitu kita keluar sana mau dihipnotis, kita mau ditipu orang sebagainya, insya Allah diselamatkan. Itu bisa diamalkan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari beliau Al-Mukarram Abah Firmansyah dengan Bang Paul. Monggo. Apa ini penjelasan Bu. Apa tadi yang diserang karena apa? Ya, ini dibuka ya. Oke, dibuka dulu. Oh, biar tahu ya. Kok center di centerin tuh. Senternya. Nah, di center. Senternya yang Di bawah TV sekarang. Kawatnya apa bukan kawat? Nah, ini kawatnya. coba perhatikan. Ini dikasih kawat bendrat. Oh ya bendrat ya, bukan benang ini. Kawat anu Bang. Kawat bendrat itu loh yang untuk bangunan gitu. Anu bukan tua. Apa anunya kawatnya tua. Iya, Tua. Karat. Ini kalau nyucuk diisi di perut, di jantung ini makanya Oh iya. sakitnya luar biasa. Itu pas di doa Abah itu jadi. Enggak di sini pas waktu doa, wah, itu jadi. Saya posisi di sini. Udah gitu. Tanam apa itu orang tak punya. Itu orang tak. Ini kawatnya kayak gini, tua. Tuh. Wah, bau besinya, masih besi tua Bang. Sini kalau mau disorot Ya. nih. Ini kalau nggak buru-buru diangkat tuh. Lewat bisa. Wassalam. Sekarang urusannya tinggal kita sama yang pengirim. Iya. Ini paku. Itu. Ini. Kelihatan? Kelihatan. Paku. Ini paku.
Ini banyak paku kecil-kecil yang karat-karatan. Ini dikasih batu kuburan. Ini kerikil dari kuburan. Ini. Tanah kuburan. Ini hanya kapas dikasih darah. Mungkin Abah selaku praktisi bisa menjelaskan maknanya untuk apa benda-benda seperti ini, tanah kuburan, paku, kawat ini. Kopi saya ada ya? Ada. Jadi kalau buah seperti ini memang tujuannya untuk apa ya? Bukan setengah tiang, Pengen menghabisi. Iya. Karena tadi yang waktu di sana itu juga gitu, pengennya habis. Itu medianya tadi di Ya. sana. Jadi kalau bisa disimpulkan dari buah ini ya memang ini bukan mengincar satu orang, Satu keluarga. satu keluarga. Mm-mm. Dalam nilainya sudah bisa kita. Mudah-mudahan selepas ini karena rencana Allah itu maha indah ya. Ini bukan rencana kita tapi memang sudah direncanakan oleh Allah melalui kita. Allah mengutus kita untuk membantu keluarga sini. Mudah-mudahan selepas ini keluarga sini damai, keluarga sini dilancarkan rezekinya, semakin rukun, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, Gus Didi, kiranya ditutup Gus Didi. Ya, monggo. Ya, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadikan tambah ilmu yang bermanfaat untuk menjadikan salah satu metode pembelajaran terhadap kita, supaya kita ke belakang hari ini ekstra hati-hati, baik dalam tutur kata, baik dalam segi sifat, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Salam takdim Al-Fakir Didi Sutisno dari Madura. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ngucapin terima kasih sama Gus Didi, sama Mbak Firman, sama Mas Firman, sama semuanya kawan-kawan udah membantu Roni sekeluarga. Terima kasih. Mungkin ini jalannya Allah buat membantu Roni. Roni nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa bilang makasih sama doanya. Mudah-mudahan semua pada lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan diberesin dulu ya. Ya. Nanti pas mau menjelang maghrib baru. Besok.